Bab 10. Berbagi persentase. Dalam hidup, yang dikenang orang adalah sukses kita, bukannya kegagalan kita. Selama ini, belum ada orang yang bisa menyaingi Babe Ruth dalam memukul bola, kecuali mungkin Reggie Jackson. Babe dapat memukul bola begitu kerasnya sehingga jika pukulannya meleset, dia sendiri yang akan jatuh terjerembab. Dengan memakai imajinasi, kita menyaksikan Babe baru saja jatuh. Tubuhnya kotor, kena lumpur dan sedang berjalan ke ruang tunggu pemain. Sementara para penonton mengejeknya. Pada saat itu, dia akan menyentuhkan tangannya pada pinggir topinya ke arah penonton. Demikian juga kalau dia berhasil memukul bolanya, dia akan melakukan hal yang sama. Apa yang dipikirkan orang semacam dia, sehingga ketika diolok-olok ribuan orang, dia masih bisa menyentuhkan tangannya pada pinggir topinya ke arah penonton? Dia telah sampai pada pemahaman bahwa saya harus banyak gagal sebelum bisa sukses. Berapa banyak kita harus mengalami kegagalan guna mencapai tujuan kita? Berapa kali kita harus memukul supaya mengenai bolanya? Babe Ruth terkenal namanya karena dia telah berhasil memukul bola sebanyak 714 kali. Kita jarang yang tahu bahwa Babe sebenarnya telah memukul bola sebanyak 1330 kali. Kenapa kita hanya ingat pada pukulan yang 714 kali saja? Mengapa kita jarang yang ingat bahwa Babe sesungguhnya telah memukul bola sebanyak 1330 kali? Rahasia sukses menyangkut pengertian bahwa apa yang selalu kita ingat dalam hidup hanyalah beberapa kali kita sukses, bukannya berapa kali kita gagal. Kita masing-masing tentu mengenal beberapa orang yang selalu berusaha supaya tidak gagal. Tentu saja, dalam kenyataannya, mereka tidak terlalu sering bekerja keras, sehingga jangan heran apabila mereka jarang yang berhasil. Kita semua perlu mengembangkan dan merealisasikan filosofi sukses kita ke dalam satu pemikiran yang akan tetap membawa kita pada tujuan kita. Jika kita terus-menerus memusatkan perhatian pada tujuan kita, maka kita tidak akan dikacaukan oleh berbagai hal yang menjengkelkan kita. Terus bereksperimen. Sukses akan menempatkan diri kita pada tantangan yang makin besar. Hal ini berarti juga akan meningkatkan kemungkinan timbulnya bahaya dalam kehidupan kita. Sukses akan membuat kita begitu percaya diri, sehingga kita tidak menyadari kemungkinan terjadinya bencana. Kita ingin agar rasa takut kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi keadaan yang tak terduga. Setelah itu, kita baru dapat bertahan terhadap pencobaan dan rintangan. Dengan cara ini, kita akan semakin dewasa. Sebagai ilustrasi, Bruce Mulhern, makelar tanah dan bangunan yang telah berpengalaman selama 30 tahun dan memiliki 25 kantor cabang, bercerita kepada saya. Tanggal 8 Februari 1981 merupakan hari buruk bagi saya. Saya menyebutnya sebagai hari Minggu yang gelap. Ketika itu, saya sedang dalam perjalanan pulang dari Danau Tahoe. Saya baru saja selesai membangun kondominium di sana. Tingkat suku bunga saat itu baru mencapai 18%, tapi calon pembeli sudah banyak yang membatalkan pesanannya. Keadaan ini sangat mencemaskan diri saya, karena dapat mengancam pengembangan usaha yang tengah saya jalankan. Kami sedang membangun kompleks perumahan yang mahal di San Clemente, kondominium di Lakewood, proyek perumahan di Phoenix, dan tempat bermain ski di Nevada. Rasanya dunia seperti mau kiamat saja.
Waktu itu, perusahaan real estate saya mengelola lebih dari 20 kantor cabang. Saya menjadi tak berdaya. Sementara sebagian besar dari 500 penjual pada perusahaan saya sudah kehabisan uang dan terpaksa mencari pekerjaan lain. Secepat mungkin, saya menutup semua kantor cabang agar saya tidak merugi. Lebih banyak lagi, kami segera mengumumkan bahwa kami tengah mengadakan konsolidasi ke dalam, sehingga apa yang sedang kami alami tidak sampai bocor keluar. Setiap hari, saya mengadakan dialog yang menyedihkan dengan semua kolega senior yang masih loyal dan manajer yang akan meninggalkan perusahaan. Ketika itu, saya menghadapi kemungkinan rugi besar 3 juta US dollar. Saya merasa bahwa bisnis saya sudah tamat. Teman saya banyak yang bertanya mengenai kesehatan fisik dan mental saya. Keadaan seperti ini sungguh menyiksa batin saya. Saya tidak memerlukan perawatan, tapi saya ingin mengiklankan Alka-Seltzer. Hati saya terasa hancur menyaksikan bisnis yang sudah saya rintis selama 20 tahun lenyap begitu saja tanpa bekas. Hasrat mencapai tujuan menolong kita untuk bertahan pada masa-masa sukar. Program latihan fisik yang saya laksanakan setiap hari ialah lari dan berenang guna menjaga kesehatan jasmani dan rohani saya. Saya percaya bahwa tanpa adanya stimulasi jantung yang konstan, kesehatan saya akan mudah terganggu. Selain itu, saya juga merasa terbeban untuk mengadakan konseling dengan beberapa sahabat karib yang seprofesi dengan saya dan telah lama jatuh pailit. Waktu itu, istri dan keluarga saya sangat memperhatikan diri saya. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk menghibur diri saya pada saat-saat sulit seperti ini. Usaha untuk memotivasi orang-orang di sekitar saya banyak memerlukan pengorbanan. Ketika itu, suasana di kantor diliputi stres dan ketegangan batin. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya hal yang ingin saya perbuat hanyalah segera pulang ke rumah dan meluangkan waktu saya bersama keluarga. Tapi kondisi perusahaan harus segera diselamatkan. Anda harus terus berjuang demi tujuan Anda, kendati pun harapannya nampak begitu suram. Pasti ada cara untuk mengatasi kegelisahan. Penasihat hukum perusahaan, juga teman sejawat saya, mengajukan saran supaya saya tidak usah melanjutkan bisnis saya. Dia menganjurkan agar saya menjual semua aset perusahaan dan terbang ke Inggris. Saya menganggap bahwa bila saya menyerah kalah, berarti saya telah menyalahi prinsip yang selalu saya pegang teguh selama ini, dan saya meremehkan hal-hal yang telah memotivasi diri saya. Saya kerap kali bersikap positif dalam menghadapi berbagai kesulitan. Saya mengakui bahwa saya sedang menghayalkan suatu konsep untuk memulai lagi dari nol, meninggalkan tanggung jawab dan beban hidup yang menghimpit diri saya. Tindakan ini memang gampang dilakukan. Kegelisahan telah melenyapkan harapan saya. Saya tahu bahwa pikiran negatif pasti akan menjatuhkan diri saya. Semuanya sudah membentuk seperti pusaran air yang berusaha menarik diri saya sampai ke dasarnya. Kita perlu menciptakan keajaiban untuk menghindarkan diri dari kejatuhan. Tadinya, secara berkelakar, saya berpendapat bahwa saya adalah orang yang paling sukar diajak bicara tentang kenyataan ekonomi negara. Tanpa menghiraukan apapun yang berada di depan mata saya, jika saya ditanya mengenai masalah bisnis, saya akan menjawab bahwa bisnis selalu berjalan baik. Kemudian saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang alasan mengapa saya mengatakan demikian. Saya mengetahui bahwa kini saya lebih berhati-hati bila ada orang yang mengajukan pertanyaan serupa.
Tapi saya akan lebih menekankan bahwa sukses bisnis tergantung dari individu masing-masing. Pada saat yang sulit, orang yang profesional biasanya dapat memikirkan gagasan yang jitu. Anda bisa berhasil jika Anda memiliki tekad yang kuat. Kini, di tengah begitu banyak persoalan, saya berhenti menyebutnya sebagai tantangan awal tahun 1981. Lalu apa yang saya lakukan selain meremas-remas tangan saya sendiri? Saya kemudian mengambil keputusan, walaupun tidak seluruhnya tepat, bahwa likuiditas menjadi pusat perhatian saya. Tanpa memilikinya, saya akan bisa keluar sebagai orang yang selamat. Jual meskipun rugi merupakan moto saya. Saya melakukan penjualan, mengadakan tukar-menukar, dan membarter semua properti yang tidak menghasilkan keuntungan apa-apa bagi saya. Untuk itu, saya banyak meluangkan waktu guna berunding dengan para bankir dan pihak-pihak yang memberikan pinjaman uang kepada saya. Dalam beberapa kasus, saya kehilangan equity total. Beban psikologis yang saya tanggung sungguh berat sekali. Pada akhir tahun 1970-an, bisnis yang saya lepaskan ini nampak hebat sekali. Dulu tidak ada seorang pun yang menduga bahwa keadaan pasar yang sepi akan berlangsung begitu lama dan terus menurun dengan tajam. Bahkan para ahli ekonomi meramalkan bahwa keadaan yang sulit ini hanya berlangsung paling lama cuma 1 tahun. Ternyata kemudian kami mengalami kejutan yang menyedihkan. Tetaplah bereksperimen agar bisa keluar dengan selamat dari berbagai kesulitan. Saya sungguh tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada diri saya, pengalaman saya dalam manajemen, pelatihan, kreativitas yang telah berlangsung cukup lama harus menghadapi pencobaan yang amat berat. Rasanya tidak pernah ada hari sepanjang saat sekarang dan konsentrasi diri yang seketat ini atau komitmen yang sebulat seperti kali ini. Kami terus bertekun, melewati masa-masa sukar. Kami terus bereksperimen. Catatan, tidak ada yang mustahil bila kita memusatkan segenap kemampuan dan perhatian kita. Pada tahun 1983, bisnis kami tergolong sejalan dengan menurunnya tingkat suku bunga. Betapa senangnya hati kita bila kita dapat bertahan dan tabah sampai pencobaan berakhir. Walaupun kita melihat seperti orang yang baru keluar dari kesusahan besar, pengalaman yang kita miliki tidak akan pernah bisa kita lupakan. Banyak yang saya pelajari dari kejadian ini. Barangkali yang paling penting ialah makin kuatnya keyakinan saya ketimbang dulu bahwa perasaan tidak perlu takut gagal merupakan stimulan yang hebat. Saya tidak dapat membayangkan diri saya terus diliputi rasa takut yang berkepanjangan. Walaupun pencobaan yang kita hadapi sangat berat, kita tidak boleh berhenti berusaha. Catatan, apa yang membuat kita selalu menang berakar dari masalah kecil kita. Apa yang membuat kita selalu menang berakar dari masa kecil kita. Seusai Perang Dunia Pertama, ayah saya memproduksi cairan pemutih pakaian dalam kemasan botol di Newcastle, Inggris. Pada usia 8 tahun, saya membantu menjualnya dari rumah ke rumah. Setiap hari Sabtu, kami harus bekerja lebih keras karena hari itu merupakan hari Little League Soccer. Saya senang bermain dalam pertandingan ini. Permainan sepak bola ini berlangsung tiap sore. Dalam pekerjaan menawarkan hasil produksi, saya bekerja bukan atas kemauan saya sendiri, tapi ayah saya sangat memerlukan bantuan saya. Bagaimana saya bisa ikut serta dalam permainan ini, sementara ayah saya sangat memerlukan tenaga saya? Ketika itu, saya membuat kereta roda 4, dilengkapi dengan kontainer yang bisa memuat 12 botol cairan pembersih. Setiap hari Sabtu, dia mengantar saya ke tempat yang jauhnya lebih dari 1 mil dari rumah. Kalau saya bisa menjual semuanya, saya baru diizinkan bermain sepak bola. Sejak itu, saya tidak pernah absen dalam permainan itu.
Saya belajar memfokuskan diri pada hal-hal yang positif. Tujuan saya adalah bermain sepak bola. Kemungkinan untuk ditolak orang memang besar sekali, namun saya belajar memisahkan diri saya dari usaha menjual cairan pembersih ini. Waktu itu, saya selalu berpikir, bukan saya yang akan ditolak, tapi cairan pembersih itu yang harus dipersalahkan. Di samping itu, ternyata tidak semua orang berkata tidak. Kebahagiaan yang saya rasakan karena diizinkan bermain sepak bola jauh lebih besar daripada kekecewaan yang saya peroleh akibat penolakan orang yang tidak mau membeli barang yang saya tawarkan. Semuanya memerlukan kedisiplinan dalam memusatkan perhatian dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Catatan, kalah merupakan bagian dari kemenangan. Next, bersedia gagal. Sambil mendengarkan penuturan Bruce, saya teringat kepada orang-orang terkenal di dunia. Mereka sering menemui kegagalan sebelum pada akhirnya mereka berhasil memecahkan rekor. Saya teringat kepada Ty Cobb, pemain baseball yang tersohor. Salah satu kemahirannya adalah merebut posisi di lapangan. Pada kondisi puncak permainannya, dia berhasil merebut 96 posisi dalam setiap 134 kali percobaan. Selain itu, kita jarang yang ingat bahwa Max Carey dari Pittsburgh Pirates pada tahun 1922 berhasil merebut 51 posisi dalam setiap 53 kali percobaan. Mengapa kita lebih mengenal Ty Cobb daripada Max Carey? Lagi-lagi kita diingatkan bukan pada berapa kali kita mengalami kegagalan, tapi seberapa sering kita berhasil dalam melakukan sesuatu. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya berada di New York, saya bertemu dengan Lou Brook. Waktu itu dia berhasil memecahkan rekor dalam merebut posisi di lapangan. Dia telah membuat rekor atas namanya sendiri dengan berhasil merebut 35 posisi. Saya bertanya kepadanya, pemain muda nampak lebih cekatan dan refleksinya cepat. Bagaimana Anda bisa menjelaskan cara memecahkan rekor seperti ini? Setelah Anda melewati masa muda Anda, dia berkata, Art, pada saat saya mulai bermain baseball, usia Anda masih muda, gesit, dan refleksi Anda masih bagus. Tetapi pada saat Anda merebut posisi kedua dan Anda ternyata tidak berhasil, Anda akan merasa malu karena dicemooh oleh 40.000 penggemar Anda. Namun kalau usia Anda sudah seperti saya, Anda akan memahami bahwa suatu rekor diciptakan bukan karena Anda tangkas, tapi disebabkan Anda sudah tidak bersikap malu-malu lagi di hadapan mata penonton. Catatan, ambillah risiko, maka ketakutan Anda akan sirna. Citra diri kita akan makin kuat bila kita berani menghadapi rasa takut.